Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast edukasi bersama saya Abdul Ghafiri. Kali ini kita bakal ngobrolin tema penting dalam mata kuliah perkembangan peserta didik, yaitu perkembangan intelijensi. Di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh teman saya atau rekan saya, Rasy Taufik. Halo guys, Bagaimana Bung kabar hari ini? alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, langsung saja materi kita kali ini cukup banyak untuk dibahas dan cukup menarik untuk dibahas kali ini. Nah, Bung, kalau dengar kata intelijensi, orang-orang langsung mikir kalau intelijensi itu berfokus kepada IQ tinggi, ranking kelas. Nah, tapi sebenarnya apa sih intelijensi itu? Ya betul. Banyak orang beranggapan bahwa intelijensi itu hanya soal nilai ujian. Padahal lebih luas daripada itu. Menurut David Wessler, intelijensi adalah kemampuan meniru seseorang bertindak secara tujuan, berpikir rasional, dan menghadapi lingkungan dengan efektif. Sedangkan menurut Binet dan Simon, intelijensi adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri di situasi baru dan memecahkan masalah. Oh, jadi intelijensi itu bisa dibilang adalah suatu kombinasi antara cara kita berpikir, menyesuaikan diri, sampai bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah sehari-hari ya? Ya, betul. Misalnya ada anak dengan nilai matematika yang biasa saja, tapi dia cepat beradaptasi di sekolah barunya. Itu juga adalah bentuk intelijensi. Oh, jadi pintar itu nggak melulu soal angka ya? Tapi juga kemampuan beradaptasi di tempat yang baru gitu ya? Oke, baik. Sekarang kita masuk ke bagian bagaimana intelijensi itu berkembang. Bisa jelasin tahapan-tahapannya? Tentu. Nah, menurut Jane Piaget, ada 4 tahap dalam perkembangan kognitif. Jadi tahapan yang pertama itu ada sensori motor. Ini berlaku pada usia 0 sampai 2 tahun. Yang dimana bayi mulai belajar dengan panca indera dan gerakan. Lo pernah lihat nggak? Ada bayi yang kalau lihat bola atau mainan sejenisnya, dia langsung menggigit atau melemparnya. Oh, pernah. Itu adalah salah satu caranya untuk belajar. Oh, jadi tahapan kedua? Tahapan kedua itu ada pra-operasional. Ini berlaku pada usia 2 sampai 7 tahun. Oh, iya. Yang dimana anak mulai belajar menggunakan simbol, gambar, dan kata-kata. Iya. Akan tetapi masih egosentris. Nah, contohnya bagaimana itu? Misalnya, kalau ditanya mengapa hujan itu turun, mereka pasti akan menjawab karena langit lagi nangis. Oh iya ya, tapi polos tapi lucu. Pada tahapan ketiga? Nah, tahapan ketiga itu ada operasional konkret. Ini berlaku pada usia 7 sampai 11 tahun. Yang dimana anak mulai berpikir logis, tapi masih terbatas pada hal-hal konkret. Contohnya, dia bisa memahami pecahan atau perbandingan, tapi kalau disuruh mikir soal demokrasi, dia masih bingung. Oh, oke. Berarti mereka berpikir secara logis ya terhadap sesuatu yang terlihat jelas atau yang mereka nampak sendiri ya. Nah, terus tahapan selanjutnya? Nah, dan tahapan terakhir itu ada operasional formal. Ini berlaku pada 11 tahun ke atas. Iya. Di sini remaja mulai berpikir abstrak dan logis.
Mereka sudah bisa memikirkan tentang ide, merencanakan masa depan, bahkan bisa debat politik dan agama. Oh, jadi wajar ya kalau anak SMP di atas itu sudah mulai berpikir kritis, suka debat, bahkan mempunyai mimpi besar untuk masa depannya. Nah, itu menjadi perkembangan intelijensinya ya. Betul sekali. Nah, yang nggak kalah penting, intelijensi ini kan bisa mempengaruhi banyak hal ya. Nah, di sini kita bisa bahas nggak satu-satu? Tentu. Yang pertama itu ada faktor internal atau yang berada pada diri. Dalam diri. Ada beberapa unsur ya. Yang pertama ada unsur genetik atau keturunan. Potensi intelijensi sebagian dipengaruhi dari bawaan orang tua. Yang kedua itu ada kesehatan fisik dan gizi. Ya. Anak dengan gizi yang baik cenderung optimal perkembangan otaknya. Ya, terus. Yang ketiga ada motivasi dan minat. Ya, terus. Walaupun pintar, tapi kalau malas belajar dia tidak akan berkembang. Ya, jadi kalau yang ketiga ini saya ingat ada teman saya, dia ini sebenarnya cerdas, tapi karena kurang motivasi, jadi nggak maksimal cerdasnya. Betul. Nah, itu baru faktor internal. Ada juga faktor eksternal. Dia terdiri juga 3 unsur. Nggak bisa disebutkan satu-satu. Yang pertama itu lingkungan keluarga atau dukungan orang tua, pola asuh, dan komunikasi berperan penting. Yang kedua itu adalah sekolah, guru, metode pembelajaran, fasilitas juga bisa berperan penting dalam pengembangan intelijensi. Dan yang ketiga ada lingkungan sosial, pergaulan teman sebaya, budaya di masyarakat bisa sangat jadi pengaruh besar. Oh, dari 3 tahapan itu bisa memengaruhi perkembangan intelijensi ya? Ya. Oke. Kalau contoh nyata, misalnya ada anak yang tinggal di lingkungan yang mendukung belajar. Ulang. Oke. Kalau contoh nyata, misalnya ada anak yang tinggal di lingkungan yang pendidikannya mendukung. Nah, itu biasanya lebih cepat berkembang dibandingkan dari ada anak yang tinggal di pendidikan itu kurang mendukung. Nah, itu bisa menyebabkan kekurangan perkembangan intelijensinya. Nah, betul sekali. Jadi dari faktor internal dan eksternal itu sangat mempengaruhi dalam perkembangan intelijensi, saling melengkapi. Oke, jadi dari pembahasan kita bisa disimpulkan bahwa intelijensi itu adalah kemampuan berpikir, kemampuan beradaptasi, dan kemampuan mampu memecahkan masalah sehari-hari. Nah, yang berkembang melalui tahapan-tahapan tertentu dan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Ya, dan kita sebagai calon pendidik harus memahami agar supaya bisa mendampingi peserta didik dengan bijak. Setuju, Bung. Oke, baik Bung, terima kasih sudah sharing hari ini. Semoga pembahasan kita kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang menonton. Amin. Saya Renan Katiri. Saya Mesti Taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.